biografi Soekarno. Saya dilahirkan di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Saya lahir dari ibu yang berasal dari Bali bernama Ida Ayu Yoman Rai dan ayah dari Blitar, Jawa Timur yang bernama Raden Sukemi Sosro Diharjo. Mula-mula saya bersekolah di Folk School, Standard School, di Europe Sea Large School di Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian pada tahun 1915, saya melanjutkan di HBS Surabaya dan 5 tahun kemudian melanjutkan di THS Bandung. Masa pendidikan di perguruan tinggi dapat saya selesaikan pada tahun 1925 dengan menyandang sarjana teknik atau insinyur. Pada tahun 1925, saya mendirikan dan menjadi ketua Alumni Study Club di Bandung, yaitu suatu perhimpunan pelajar yang berjiwa nasionalisme. Kemudian pada tahun 1927 bersama-sama dengan Mr. Sunario, saya mendirikan sebuah organisasi pergerakan yaitu Perserikatan Nasional Indonesia yang kemudian pada bulan Mei 1928 diubah namanya menjadi Partai Nasional Indonesia. Pada awal masa pendudukan Jepang, saya bersama dengan Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mansur mendirikan dan memimpin Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. Pada bulan September 1943, saya diangkat menjadi ketua Chuo Sangiin, di samping juga menjadi pemimpin Jawa Hokokai. Dan pada bulan Agustus 1945, menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, saya terpilih sebagai ketua PPKI. Pada tanggal 17 Agustus 1945, saya bersama-sama dengan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam agresi militer Belanda yang kedua tahun 1948, saya dan Hatta serta beberapa pemimpin republik lainnya ditawan Belanda untuk kemudian berturut-turut diasingkan ke Prapat, kemudian Bukit Manumbing, Bangka. Tanggal 6 Juli 1949, saya kembali ke Yogyakarta. Dan pada 16 Desember 1949, saya dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 17 Agustus 1950, saya dilantik menjadi Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tanggal 5 Juli 1959, saya mengeluarkan dekret Presiden tentang kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Saya wafat pada tanggal 21 Juni 1970. Biografi Muhammad Hatta. Saya dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Saya menyelesaikan pendidikan di Europe Sea Leisure School atau IELS tingkat sekolah dasar di Bukit Tinggi dan Mirpur Larger Race atau MULOS tingkat sekolah menengah pertama di Padang. Sesudah itu saya masuk ke Handel Middle Bar School atau sekolah menengah ekonomi di Jakarta. Tamat dari sekolah ini pada tahun 1921, saya berangkat ke negeri Belanda untuk mengikuti kuliah di Handels Hoger School atau Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam. Perjuangan politik menentang penjajahan Belanda dimulai saya melalui PI. Sebagai ketua PI, saya menggariskan haluan politik PI, yakni non-kooperasi dan mencanangkan semboyan Indonesia Merdeka sekarang juga. Dalam perjuangan saya pernah mengalami pembuangan ke Digul dan Banda Neira. Setelah Perang Pasifik pecah, saya dikembalikan ke Jawa. Pemerintah Hindia Belanda pun pecah, dan Jepang akan berkuasa. Indonesia di bawah pemerintahan Jepang pun diperlakukan semena-mena. Saya membacakan suatu pidato tentang cita-cita kemerdekaan Indonesia di lapangan Ikada atau Monas pada 8 Desember 1942. Jepang mengangkat saya dan 3 tokoh nasional lainnya untuk memimpin PUTRA atau Pusat Tenaga Rakyat yang didirikan oleh Jepang. Saya juga merupakan anggota BPU PKI dan wakil ketua PPKI yang telah dibentuk oleh Jepang untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada 18 Agustus 1945, sidang BPU PKI secara aklamasi memilih Soekarno dan saya masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jabatan sebagai Wakil Presiden dipangku saya sampai saya mengundurkan diri pada tanggal 1 Desember 1956, diselingi oleh periode singkat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat dari Desember 1949 sampai Agustus 1950. Dalam masa Orde Baru, saya berusaha mendirikan Partai Islam, tetapi gagal.
Saya kemudian mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk membentuk sebuah panitia atau yang dikenal sebagai Panitia 5 dengan tugas membahas masalah Pancasila. Saya yang lebih dikenal dengan sapaan Bung Hatta meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1980. Saya Juanda Kartawijaya. Saya merupakan seorang politisi. Saya adalah Perdana Menteri Indonesia yang ke-10 sekaligus Perdana Menteri yang terakhir. Setelah itu, saya menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja ke-1. Sumbangsih terbesar yang pernah saya berikan untuk Indonesia ialah adanya Deklarasi Juanda tahun 1957. Deklarasi ini menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI atau lebih dikenal dengan Negara Kepulauan. Hal ini tercantum dalam Konvensi Hukum Laut United Nations Convention on Law of the Sea. Karena jasa itu dalam memperjuangkan pembangunan lapangan terbang sehingga dapat terlaksana, nama saya diabadikan sebagai nama lapangan terbang di Surabaya, yaitu Bandara Juanda. Tak hanya itu saja, nama saya juga dijadikan nama hutan raya di Bandung, yaitu Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Saya merupakan anak pasangan Raden Kartawijaya dan Nyi Monat. Saya menghabiskan masa-masa sekolah dasar di Hugere Parker School. Kemudian saya pindah ke sekolah untuk anak-anak Eropa, Europe High School. Setelah itu, saya melanjutkan ke Teknis Hogeschool te Bandung, yang sekarang dikenal dengan nama ITB. Saat itu, saya mengambil jurusan teknik sipil. Saat menjadi mahasiswa, saya juga aktif dalam organisasi non-politik seperti Paguyuban Pasundan dan Muhammadiyah. Saya pun sempat merasakan menjadi pimpinan sekolah Muhammadiyah. Kemudian, saya bekerja sebagai pegawai di Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat. Saya merupakan seorang abdi negara serta abdi masyarakat. Setelah lulus dari TH Bandung, saya lebih memilih menjadi guru di SMA Muhammadiyah yang gajinya hanya seadanya. Padahal di waktu yang sama, saya ditawari untuk menjadi asisten dosen di TH Bandung yang gajinya tentu lebih besar. Setelah 4 tahun mengabdi di SMA Muhammadiyah, saya mengabdi ke Dinas Pemerintahan. Kali ini, saya bekerja di Jawatan Irigasi Jawa Barat. Setelah proklamasi, tepatnya tanggal 28 September 1945, saya memimpin para pemuda untuk mengambil alih jawatan kereta api dari Jepang. Setelah kejadian tersebut, saya diangkat oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai jawatan kereta api untuk wilayah Jawa Madura. Saya juga sempat beberapa kali menjabat sebagai menteri, seperti Menteri Perhubungan dan Menteri Pengairan, Kemakmuran Keuangan, dan Pertahanan. Saya juga sempat menjadi anggota dalam perundingan KMB. Saya bertindak sebagai Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan Delegasi Indonesia. Dalam perundingan ini, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Boleh dikatakan bahwa saya merupakan seorang pemimpin yang luas. Saya bisa bergabung dengan semua golongan, baik itu presiden, menteri, ataupun masyarakat biasa. Pada 7 November 1963, saya wafat karena terkena serangan jantung. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 224/1963, saya diangkat menjadi tokoh nasional. Biografi Dr. Gerungan Samuel Jakon Ratulangi. Saya Sam Ratulangi yang bernama lengkap Dr. Gerungan Samuel Jakon Ratulangi, lahir 5 November 1890 di Tondano, Sulawesi Utara. Saya menempuh pendidikan di Koningen Wilhelmina School Batavia, kemudian melanjutkan pendidikan di Vrije University van Amsterdam, Belanda, hingga memperoleh doktor di bidang matematika dan fisika. Selama di Belanda, saya aktif dalam Perhimpunan Indonesia, bahkan sempat dipilih menjadi ketua tahun 1914. Saya juga pernah menjadi ketua organisasi pelajar Asia di Swiss. Sekembalinya dari Eropa, saya melakukan banyak kegiatan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kebijakan kerja paksa yang berlaku di Minahasa berhasil dihapuskan.
Saya juga pernah duduk sebagai anggota Volksrat dan giat memperjuangkan emansipasi dan kesetaraan dalam berbagai bidang kehidupan. Saya juga pernah menjadi anggota PPKI. Sesudah Indonesia merdeka, saya diangkat menjadi gubernur Sulawesi. Selama perjuangan mempertahankan kemerdekaan, saya ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Papua. Sekembalinya ke Pulau Jawa, saya ditangkap lagi dan meninggal dalam tahanan Belanda tanggal 30 Juni 1949. Nama saya kini diabadikan dalam nama bandar udara di Manado, yaitu Bandar Samratulangi. Dan saya mendapat gelar pahlawan kemerdekaan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 590/1961. Siepo. Saya Frans Kai Siepo. Saya adalah pria kelahiran Wardu Biak, Papua pada 10 Oktober 1921. Saya punya jasa besar, khususnya terhadap kehidupan masyarakat di Papua, sebab saya pernah menyandang status sebagai gubernur Papua keempat. Saya jugalah yang berada di belakang asal-usul nama Irian. Jasa lain yang masih diingat publik adalah keikutsertaan dalam konferensi Malino di tahun 1946. Saya memang sejak lama ikut serta dalam gerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya sudah antusias, bahkan saat masih berusia belia, sempat suatu waktu sang pendiri PKII bernama Silas Papare ditangkap oleh Belanda. Saya kemudian bersama beberapa rekan berinisiatif untuk menyatukan wilayah Irian agar menjadi bagian dari Indonesia. Saya sangat anti dengan pemerintahan Belanda saat itu. Bahkan saya sempat meminta sang putra bernama Markus Kai Siepo untuk mengganti nama sekolah dari yang semula disebut Papua Gestur School menjadi Irian Gestur School. Menurut saya, nama Irian memiliki arti besar, terutama kaitannya dengan semangat persatuan masyarakat agar tidak mudah untuk takluk di tangan Belanda. Saya dan beberapa teman sangat antusias menjelang Presiden memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ini dibuktikan dengan memperdengarkan lagu kebangsaan beberapa hari menjelang proklamasi, tepatnya pada 14 Agustus 1945. Saya juga merupakan salah satu dari pahlawan Trikora atau Tiga Komando Rakyat. Saya berjasa di dalam pembentukan Partai Indonesia Merdeka pada 10 Juli 1946. Yang menjabat sebagai ketua saat itu adalah Lukas Rumkoven. Saya pun kemudian diutus untuk pergi menghadiri konferensi Malino 1946. Itu merupakan peristiwa penting dalam sejarah hidup saya, sebab dalam konferensi tersebut, saya merupakan satu-satunya perwakilan dari Irian. Di sana, saya menyuarakan aspirasi agar nama Papua diganti menjadi Irian hanya berseling 1 tahun. Belanda mencoba melakukan penekanan hingga perang pun pecah di Biak Irian. Saya merupakan salah satu tokoh penting dalam pergerakan tersebut. Sikap anti terhadap Belanda kembali ditunjukkan dengan menolak dipilih sebagai wakil Belanda di konferensi Meja Bundar. Atas sikap keras itu, saya kemudian ditahan dalam periode yang cukup lama, mulai dari 1954 sampai 1961. Penahanan tersebut tidak menyurutkan semangat saya. Bahkan saya menghembuskan nafas terakhir pada 10 April 1979. Kemudian raga saya disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih di Biak. Saya Kiai Haji Idam Khalid. Saya lahir di Satui, Kalimantan Selatan tanggal 27 Agustus 1921. Saya adalah salah seorang politikus dan menteri Indonesia yang berpengaruh pada masanya. Selain sebagai politikus, saya aktif dalam kegiatan keagamaan dan saya pernah menjabat ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama pada tahun 1956 sampai 1984. Saya merupakan ulama yang cukup lama memimpin organisasi terbesar Islam, Nahdlatul Ulama. Keterkaitan saya dengan NU dimulai pada tahun 1952 ketika saya aktif dalam Pemuda Ansor, organisasi bawahan NU. 2 tahun kemudian, saya sudah dipercaya memegang jabatan Sekretaris Jenderal PBNU. Jabatan sebagai Ketua NU dipegang dari tahun 1956 sampai tahun 1984. Pada masa demokrasi terpimpin, saya mengambil sikap berpartisipasi dengan pemerintah, walaupun saya mendapat kritik dari berbagai pihak.
Sikap itu diambil agar kelompok Islam terwakili dalam pemerintahan dan dengan demikian dapat memperjuangkan kepentingan umat Islam, terutama untuk mengimbangi kekuatan PKI yang semakin besar. Sebelum memasuki NU, saya sudah aktif di bidang pendidikan. Pada tahun 1940, saya menjadi guru di Madrasah Pondok Modern Gontor. Setelah kembali ke daerah kelahiran di Kalimantan Selatan pada tahun 1944. Saya memimpin Normal Islam School. Saya juga menghimpun sejumlah pesantren dengan mendirikan Ittifaq Al-Ma'ahid Al-Islamiyah. Kegiatan dunia pendidikan masih dilanjutkan saya ketika sudah menjadi pemimpin NU. Pada tahun 1956, saya mendirikan perguruan Islam Darul Ma'arif di Jakarta, dan pada tahun 1960 mendirikan pendidikan yatim Darul Quran di Cisarua, Bogor. Pada masa perang kemerdekaan, saya berjuang di Kalimantan Selatan. Mula-mula saya bergabung dengan Badan Perjuangan Serikat Muslim Indonesia atau SERMI, kemudian dengan Sentral Organisasi Pemberontak Indonesia Kalimantan. Bersama dengan Komandan Divisi 4 Alri Letnan Kolonel Hasan Basri, saya mendirikan Front Nasional Indonesia Kalimantan. Saya ikut bergerilya bersama anggota Divisi 4 Alri, bahkan diangkat sebagai penasehat. Pada bulan Maret 1949, saya ditangkap Belanda dan baru dibebaskan pada bulan November. Di bidang pemerintahan, beberapa kali saya duduk dalam kabinet dengan jabatan antara lain sebagai Wakil Perdana Menteri II dan Menteri Utama Bidang Kesejahteraan Rakyat. Saya juga pernah menjadi anggota dalam beberapa lembaga kenegaraan seperti DPR, Konstituante, DPA, dan MPR. Bahkan saya pernah diangkat sebagai Ketua DPR dan Ketua MPR. Atas jasa dan perjuangan terhadap bangsa dan negara, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 113/TK/2011 tanggal 7 November 2011. Saya Muhammad Husni Tamrin. Saya adalah tokoh Betawi yang memiliki darah Belanda dari kakek saya, sedangkan ayah saya seorang Wedana tahun 1908 di bawah Bupati. Setelah menyelesaikan pendidikan di sebuah sekolah Belanda, Koring Willem II, saya bekerja di kepemerintahan sebelum akhirnya bekerja di perusahaan perkapalan Koninklijke Paketvaart Maskapis tahun 1927. Saya terpilih menjadi Dewan Kota Jakarta tahun 1919, kemudian tahun 1935 dipercaya menjadi anggota Volksraad Dewan Rakyat mewakili kelompok pribumi atau Inlander. Tahun 1939 melalui mosinya meminta Indonesia, Indonesis dan Indonesier atau Indonesia, Bahasa Indonesia dan Rakyat Indonesia digunakan sebagai pengganti Nederlands Indi, Nederlands Indische dan Inlander. Berasal dari keluarga menengah dengan sebagian darah Belanda mengalir tubuh saya, tak membuat luntur saya membela rakyat Indonesia. Di dalam Volksraad, seringkali saya menunjukkan perlawanan atau kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada Indonesia dan hanya menguntungkan Belanda, seperti pembangunan perumahan elit Menteng dengan anggaran prioritas daripada perbaikan perkampungan kumuh. Juga penetapan harga beli komoditas hasil rakyat yang lebih rendah daripada hasil perkebunan swasta Belanda. Juga terkait pajak serta anggaran untuk angkatan perang yang jauh lebih tinggi daripada anggaran untuk pertanian. Saya juga aktif di organisasi Partai Indonesia Raya atau Parindra. Sejak bergabung tahun 1935, bahkan tahun 1938, terpilih sebagai ketua setelah Dr. Sutomo meninggal. Saya merupakan salah satu pelopor bergabungnya 4 organisasi nasional dalam satu nama Gabungan Politik Indonesia atau GAPI di bulan Mei 1939 yang memiliki 4 tujuan utama, yakni Indonesia menentukan nasib sendiri, persatuan nasional, pemilihan secara demokrasi, dan solidaritas antar warga Indonesia dan Belanda untuk memerangi fasisme. Pada 6 Januari 1941, atas tuduhan bekerja sama dengan Jepang, saya dikenakan tahanan rumah dan tidak boleh mendapat kunjungan dari siapapun hingga 5 hari kemudian meninggal tanggal 11 Januari 1941 dan dimakamkan di Pekuburan Karet, Jakarta.
Biografi Cut Nyamutia. Saya Cut Nyamutia. Saya merupakan salah satu pejuang wanita dari Aceh yang telah diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sama halnya dengan para pejuang dari tanah rencong lainnya, seperti Cut Nyadin, Tengku Umar, Tengku Cik Ditiro, dan tokoh pejuang Aceh lainnya. Saya dikenal sebagai sosok pemberani dan memiliki semangat juang yang tinggi serta tekad kuat untuk mengenyahkan para penjajah. Saya bertempur melawan Belanda bersama suami, Tengku Muhammad atau lebih dikenal sebagai Tengku Cik Tunong. Kami bersama-sama melalui perjuangan yang panjang. Namun pada akhirnya Tengku Cik Tunong ditangkap oleh pihak Belanda pada bulan Maret tahun 1905. Tengku Cik Tunong kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Belanda di tepi pantai Lok Semawe. Sebelum meninggal, ia berpesan pada sahabatnya Pang Nagru agar mau menikahi saya dan merawat anaknya sepeninggal dirinya kelak, sesuai pesan mendiang suami. Saya pun menikah dengan Pang Nagru lalu bergabung bersama pasukan pimpinan Tengku Muda Gantu dalam suatu pertempuran melawan Korps Marehause di Payacicam. Pang Nagru tewas dalam peperangan pada tanggal 26 September tahun 1910 sedangkan saya berhasil selamat. Saya bersama para wanita lainnya yang masih selamat kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Setelah kematian Pang Nagru, saya masih terus melakukan perlawanan terhadap Belanda bersama sepasukan kecil pengikut saya. Kami berusaha menyerang dan merampas pos-pos kolonial sepanjang perjalanan kami ke Gayo melewati hutan belantara. Namun, pada pertempuran di Alue Kurieng tanggal 24 Oktober tahun 1910 saya akhirnya gugur akibat tembakan peluru tentara Belanda. Atas jasa-jasa itu, pemerintah menganugerahi gelar pahlawan nasional pada saya di tahun 1964.